Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita bisa memulai lagi pelajaran kita, pelajaran Arabik ya, yang insyaallah sekarang kita memasuki pelajaran ke-11 yaitu ad-darsu al-hadiyah asyar. Ad-darsu al-hadiyah asyar, pelajaran ke-11. Baik, di sini pelajaran ke-11 ini kita sudah mulai ada faqarah. Faqarah itu paragraf kayak bercerita ya. Sudah mulai bercerita. Yang sebelum-sebelumnya hiwar, percakapan ya, di pelajaran ke-11 ini mulai bercerita, yaitu tentang apa? Tentang baiti ya, baiti. Baiti, bait itu rumah. Ada ya. Ada ya-nya di sini, ya yang terakhir ini menandakan kepemilikan, menandakan aku yang punya. Baiti, yaitu rumahku, ya. Baiti. Ini juga mudhof dan mudhof ilaih, ya. Jadi di sini masih ingat ya idhofah. Idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Oke, mudhof ilaih, mudhof kan yang di awal, kata yang di awal. Mudhof ilaih kata yang keduanya, kata setelahnya. Mudhof ilaih itu bisa berupa dhohir, tampak, atau bisa berupa dhamir. Tampak itu seperti baitu Muhammadin, rumahnya Muhammad. Ya, itu nampak. Ya, mudhof ilaihnya berupa dhohir. Dhohir yang nampak. Atau baitu Ahmadi, rumahnya Ahmad, atau baitu ustadzin, rumahnya ustadz, itu nampak. Atau bisa berupa dhamir, bisa berupa dhamir seperti ini, ada ya-nya ini, ya mutakallim, namanya ya mutakallim, mudhaf ila ya mutakallim, ya, kepemilikan aku. Baiti, ya kan, rumahku. Kitabi, qalami, ya kan, kitabku, penku. Usroti, keluargaku, ya kan, semua yang diidhofahkan kepada ya mutakallim ini menunjukkan aku. Sodiqoti, temanku, ya kan, ustadzati, teacherku. Oke ya, insya Allah bisa difahami ya. Jadi untuk mudhof dan mudhof ilaih, untuk mudhof ilaih bisa berupa dhohir, dhohir itu nampak, atau dhamir. Oke. Baik, di sini hadza baiti. Kita bisa baca bareng-bareng ya ummahat ya. Ikutin saya. Hadza baiti. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha nafidatun kabiratun. Wa mirwahatun jamilatun. Wa mirwahatun. Hadza sariri. Hadza sariri. Wa hadza kursiyyi. Wa hadza kursiyyin. Wa hadza maktabi. Wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktab. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktab.
Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Hadihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya, ya. Terima kasih Umahat, ahsantum. Jadi di sini bercerita tentang rumahnya ya, rumah aku di sini. Hada, kita tahu hada itu apa? Isim isyarah ya, isim isyarah. Hada baiti, ini adalah rumahku. Oke, hada mubtada, baiti khobar. Oke, ini dimulai dengan jumlah ismiyah. Ya, hada mubtada, baiti khobar. Khobarnya berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Baiti amamal masjidi. Rumahku ya di depan masjid. Ya, rumahku di depan masjid. Baiti ini mubtada ya. Mubtadanya bisa berupa mudhaf dan mudhaf ilaih. Baiti mubtada, khabarnya mana? Khabarnya amamal masjidi. Amamal masjidi. Ya, di depan masjid. Amam itu dzarf, keadaan tempat, amama. Setelah dzarf itu mudhaf ilaih, amamal masjidi. Jadi masjid di sini berharokat kasroh. Baiti amamal masjidi. Nah, perlu diketahui Ummahat, untuk khobar itu terdiri dari 3. Ya, khobar itu ada 3 macam. Ya, yang pertama khobar mufrad. Khobar mufrad itu tunggal. Ya seperti ini tadi, hadza baiti. Nah, khobarnya itu mufrad. Atau selanjutnya ini ada baiti jamilun. Jamilun itu mufrad, tunggal. Nah, jenis yang kedua dari khobar itu khobar jumlah. Maksudnya khobar jumlah itu bagaimana? Yaitu yang terdiri dari kalimat. Bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Seperti apa? Seperti misalnya rumah seperti Muhammadun ya'kulu. Muhammad sedang makan. Muhammad mubtada, ya'kulu itu jumlah fi'liyah ya. Jadi tadi khobar ada 3 macam. Yang pertama khobar mufrad, contohnya tadi baiti jamilun atau hadza baiti, ya kan? Yang kedua khobar jumlah, ya, jumlah bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah contohnya seperti Muhammadun ya'kulu, Muhammad sedang makan. Muhammad sedang makan. Atau
yang jenis ketiga, macam ketiga, khobar shibh jumlah. Shibh yang menyerupai jumlah. Shibh jumlah seperti amamal masjidi. Amamal masjidi. Ya, shibh jumlah itu kalau enggak dorf atau huruf jar. Jadi shibh jumlah itu khobarnya kalau enggak berupa dorf, ya huruf jar. Contohnya bagaimana? Ini yang dorf. Baiti itu mubtada. Amamal masjidi itu khobarnya. Khobarnya berupa apa? Berupa shibeh jumlah. Shibeh jumlah. Shibeh itu menyerupai kalimat. Ya, shibeh jumlah. Shibeh jumlah itu kalau enggak dzarf, ya huruf jar. Ya, seperti misalnya saati jamku alal maktabi. Jamku berada di atas meja. Ala itu huruf jar. Oke, saati mubtada. Alal maktabi itu ada huruf jar sama ism majrur. Nah, itu namanya shibeh jumlah. Oke, kalau yang dzarf contohnya seperti baiti amamal masjidi. Rumahku di depan masjid. Oke ya. Jadi khobar ada 3 macam. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, yang ketiga shibih jumlah. Baik. Baiti jamilun, rumahku indah, rumahku bagus. Fihi, nah fihi ada hanya di sini merujuk dhamir ha di sini merujuk ke bait. Karena bait muzakkar maka pakai ha, enggak pakai alif. Fihi. Oke. Kalau dia muannas maka fiha. Tapi di sini bait muzakkar maka pakai fihi, ya fihi hadiqatun saghiratun. Di dalamnya, fi itu artinya di dalamnya, fi hi-nya di dalamnya ada apa? Di dalam mana nih? Di dalam rumah maksudnya. Hadiqatun saghiratun, ada taman yang kecil. Oke ya. Nah, kalau ada jumlah kayak gini, fihi hadiqatun saghiratun, mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah hadiqatun. Mana khobarnya? Khobarnya fihi. Jadi di sini khobarnya didahulukan dari mubtada. Khobarnya didahulukan dari mubtada. Oke ya. Karena mubtada nggak bisa dengan huruf jar. Ya, nggak bisa dimulai dengan huruf jar. Jadi huruf jar ini berupa khobar, ya khobarnya mendahului dari mubtada. Fihi hadiqatun saghiratun, ya. Makanya hadiqatun berupa dhammah tanwin, ya kan karena dia mubtada. Hadiqatun saghiratun. Saghirahnya berupa apa? Na'at. Masih ingat sifat? Ya kan? Sifat dan mensifati. Na'at wa man'ut. Na'at sama man'ut. Ya kan? Dia saghirah sifatnya apa? Man'utnya mana? Man'utnya hadiqah. Yang disifati adalah hadiqah. Ya, hadiqahnya muannas, maka sifatnya muannas. Hadiqahnya pakai tanwin, maka na'atnya sifatnya juga harus pakai tanwin. Hadhihi ghurfati. Lihat, kalau tadi hadza baiti, isim isyarahnya menggunakan hadza, mudzakkar, karena bait itu mudzakkar, maka yang hurfati memakai hadhihi karena ghurfah itu muannas. Ghurfah artinya ruangan. Ghurfati berarti ruanganku. Hadhihi ini ruanganku. Ya, memakai isim isyarah hadhihi karena ghurfah itu muannas. Fiha. Nah, kalau tadi bait itu fihi, maka ghurfah pakai fiha. Fiha. Fiha nafidatun kabiratun. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya, ini merujuk mana? Merujuk ruangan. Ya kan? Merujuk ruangan. Di dalamnya ada apa? Ada nafidah. Nafidah itu jendela. Nafidah itu jendela. Kalau di sini kita bilangnya syubbak. Ya, orang-orang sini bilangnya syubbak. Syubbak itu jendela. Nafidatun kabiratun. Kabirah besar itu juga sifat bagi jendela. Wa mirwahatun. Itu bukan maruhah tapi mirwahatun. Bisa diharokati mirwahatun. Ya, wa mirwahatun jamilatun. Mirwahah itu kipas angin.
Mirwaha itu kipas angin. Kipas angin yang bagus ya. Mirwahatun jamilatun. Hada sariri. Ini kasurku, sariri. Wahada kursiyi. Wahada maktabi. Dan ini kursiku. Dan ini mejaku. Ya kan? Nah, semua yang ditambahin dengan ya akhirannya kayak sariri, kursiyi, maktabi itu menandakan kepemilikanku. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Jamku dan penku dan mejaku di atas meja, ya. Dan bukuku, kitabku di atas meja. Alal maktabi. Nah, di sini alal maktabi itu khobar. Saati wa qalami wa kitabi. Saati mubtada, wa qalami ngikutin, wa kitabi ngikutin dari sa'ah. Khobarnya mana? Khobarnya alal maktabi, di atas meja. Wahaqibati, dan tasku tahtal maktabi, dan tasku di bawah meja. Tahtal maktabi. Tahta itu dzarf ya. Kalau ala itu huruf jar. Tahta dzarf. Sama kayak amama. Amama di depan, tahta di bawah. Ya. Di sekata isim sesudah dzarf makan itu mudhof ilaih. Makanya nggak pakai harokat pun kita sudah tahu tahtal maktabi. Tahtal maktabi pakai kasroh. Ya, jamku di bawah meja. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela kamarku terbuka. Maftuhatun itu terbuka. Jendela kamarku nafidatu ghurfati maftuhatun. Jendela ruanganku terbuka. Sekarang saya mau tanya, Mbak Risma ada? Iya, Mbak. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Itu jumlah apa, Mbak Risma? Jumlah ismi ya. Mubtada'nya mana? Mubtada'nya nafidatu ya, Mbak. Oke, nafidatu ghurfat. Nafidatu ghurfati. Itu berupa apa, Mbak? Mubtada. Mudhof dan mudhof Oh ya, mudhof ilaih. Mudhofnya mana mudhofnya? Mudhofnya nafidatu, Mudhof ilaihnya? Ghurfati. Oke, nah ghurfati, nah kan ini mudhofnya nafidatu, mudhof ilaihnya ghurfati. Ghurfati sendiri terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Paham ya? Jadi mudhof Ya. ilaih pun bisa juga berupa mudhof dan mudhof ilaih. Paham ya insyaallah ya? Nafidatu mudhof. Jendela. Ghurfati mudhof ilaih. Tapi mudhof ilaihnya juga berupa mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Ghurfah. Mudhof ilaihnya ada huruf ya di sini. Ya mutakallim. Oke ya. Nafidatu ghurfati. Kenapa di sini nafidatu? Karena dia mubtada. Oke, ghurfati. Ini dia mudhof ilaih. Mana khobarnya Mbak Risma? Iya, Mbak. Khobarnya Maftuhatun. Maftuhatun. Kenapa pakai tak marbutoh? Merujuk ya. Kenapa ya, Mbak? Karena mubtadanya muannas. Nah, oh iya muannas. Iya betul. Ya kan? Jadi kalau mubtadanya muannas, khabarnya juga harus muannas. Oke ya? Jadi nggak boleh nafidatu ghurfati maftuhun, nggak boleh. Soalnya mubtadanya muannas pakai tak marbutoh. Oke? Nah, khabar di sini berupa apa Mbak sekalian tanya. Berarti karena nafidatunya itu sebagai mudhof, jadi dia tidak boleh nafidatun juga ya? Ya, nggak boleh. Ya, mudhof nggak boleh tanwin. Mudhof nggak boleh bertanwin. Iya, ahsanti. Nah, maftuhatun dia khobar. Khobarnya berupa apa? Mufrad. Tadi saya singgung, khobar ada 3 macam. Khobar mufrad, khobar jumlah, sama khobar syibih jumlah. Khobar mufrad itu tunggal. Tunggal, maksudnya satu kata. Nah, satu kata ini mudhof dan mudhof ilaih pun juga dianggap satu kata. Seperti hada baiti dianggap satu kata. Itu dibilangnya mufrad. Maftuhatun di sini khobarnya
berupa khobar mufrad. Insyaallah bisa difahami ya. Nah, di sini yang bawahnya hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ini adalah ruangannya saudara laki-lakiku. Ya, hadhihi ghurfatu. Isim isyarahnya menggunakan hadhihi. Kenapa? Karena muannas, karena di sini khabarnya ghurfatu. Kita nggak ngelihat akhinya, enggak, tetapi ngelihat ghurfahnya. Ghurfahnya muannas, maka memakai isim isyarah hadhihi. Insyaallah bisa difahami. Hadhihi ghurfatu akhi. Wa tilka ghurfatu ukhti. Tilka itu isim isyarah untuk jarak jauh dan digunakan untuk muannas. Ya, ghurfah itu kan muannas, ada tak marbutohnya. Maka menggunakan tilka, dan itu loh ruangan saudaraku perempuan. Ghurfatu akhi kabiratun. Ruangan saudaraku laki-laki besar. Sekarang saya mau nanya Mbak Sito, ada? Iya, ada. Ghurfatu akhi kabiratun. Itu jumlah apa, Mbak? Itu jumlah ismiyah. Oke, mana mubtada'nya? Mubtada'nya ghurfatu akhi. Oke, khobarnya? Khobarnya kabiratun. Iya, kabirotun. Ahsanti. Ghurfatu akhi itu berupa apa, Mbak? Mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Mudhofnya ghurfatu, akhinya mudhof ilaih. Nah, di satu selain itu juga akhinya juga mudhof dan mudhof ilaih. Oke ya. Nah, di sini ghurfah di sini kalau nggak ada harokatnya kita sudah tahu apa itu harokatnya. Ya kan, karena dia mubtada. Mubtada itu marfu, ya, marfu berharokat dhammah. Ya, kalau nggak ada harokatnya pun kita bisa baca ghurfatu akhi kabiratun. Oke ya. Nah, khobarnya di sini kabiratun berupa mufrad. Bisa difahami ya Mbak Sito ya? Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan ruangan saudara perempuanku juga kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati, ya, ruangan saudaraku di depan ruanganku, kamarnya maksudnya ya, kamar saudaraku laki-laki di depan kamarku. Amama ghurfati di sini itu khobar. Ghurfatu akhi mubtada, amama ghurfati itu khobar. Khobarnya berupa syibih jumlah. Syibih jumlah. Tadi kita singgung khobar ada 3 macam, khobar mufrad, khobar jumlah, sama khobar syibih jumlah. Khobar syibih jumlah itu berupa dzarf atau huruf jar. Iya, Dek. Ya, wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi, dan ruangan saudaraku perempuan di depan matbakh, di depan kitchen. Li akhun wahidun ismuhu Usamah, ya, li aku punya akhun wahidun, ya kan, aku punya satu saudara laki-laki. Iya nak, ismuhu namanya, hu di sini merujuk ke akh, merujuk ke saudara laki-laki. Ismuhu Usamah, namanya adalah Usamah, ya. Usamah di sini walaupun ada tak marbutohnya, ini adalah nama laki-laki. Nama laki-laki yang diakhiri dengan tak marbutoh, ya, itu tidak boleh bertanwin karena masuk ke dalam mamnu minas sarf. Masuk ke dalam mamnu minas sarf. Oke ya, insya Allah masih ingat ya. Jadi nama laki-laki yang berakhiran tak marbutoh seperti Usamah, seperti Hamzah, seperti Muawiyah, ya kan? Itu berakhiran tak marbutoh, tidak boleh bertanwin. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Lulu. Mami nak tolong sebentar. Sini sebentar. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Itu adiknya tolong. Dan aku diturunin. Dan aku punya saudara perempuan satu, namanya Su'adu, ya, ismuha, di sini dhamir merujuk ke ukht,
ya merujuk ke ukht, saudara perempuan. Su'adu. Nah, kita sudah tahu semua insya Allah nama perempuan, ya kan, nama perempuan baik Arab atau enggak non Arab itu tidak bertanwin juga. Ya, dia masuk ke mamnu minas sorf. Mamnu minas sorf. Oke. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Ayahku dan ibuku berada di ruangan yang besar itu. Fi tilkal ghurfatil kabirah. Sekarang saya mau nanya, Teh Eva, ada Teteh? Iya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirah. Itu jumlah apa, Teteh? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Mubtadanya abi, Ya, wa ummi. abi wa ummi. Wa ummi itu ma'tuf ya. Waw di sini harf ataf. Harf ataf. Ini nanti dulu ya. Nanti dulu. Sekarang abi dulu konsennya. Abi itu mubtada. Khobarnya mana? Ini ya, fi tilkal ghurfatil kabirati. Ya, fi tilkal ghurfatil kabirati. Khobarnya berupa apa? Mufrad atau jumlah atau syibih jumlah? Ini apa? Syibih jumlah. Ya, syibih jumlah Ya. karena ada huruf jarnya. Ya, syibih jumlah itu kalau enggak huruf jar ya dzarf. Oke ya? Kalau enggak huruf jar ya dzarfi. Nah, sekarang kalau ini huruf jarnya fi, mana ism majrurnya? Fi ini al-ghurfati. Tilka. Fi Ya. tilkal Tilka. Ya, ghurfati, tilka. Tilka ism isyarah ini kedudukannya sebagai ism majrur. Oke, sekarang al-ghurfah ini sebagai apa? Masih ingat nggak Teteh? Al-ghurfahnya sebagai maaf badal. ya. Badal. Oh, Masih ingat? badal Hadzal. dari Ya. Seperti hadzal kitabu. Ya kan? Sakilun. Kitab ini loh ya, berat. Masih ingat kan? Nah, tilkal ghurfati. Ya kan, dia sebagai badal. Al-ghurfah sebagai badalnya tilka. Kalau tilkanya dihilangin, ya tetap aja bisa fil ghurfatil kabirah. Oke ya? Nah, al-kabirah sebagai apa, Teteh? Naat ya, Mbak? Naat. Naatnya bagi siapa? Sifatnya bagi siapa? Ghurfah. Iya, ahsanti. Naatnya ghurfah. Jadi man'utnya atau yang disifatinya adalah ghurfah. Ghurfahnya pakai alif lam, maka sifatnya juga pakai alif lam. Ghurfah apa namanya? Dia muannas, maka sifatnya juga muannas. Ahsanti Teteh. Yang di bawahnya ana uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai ana uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Nah, saya tebakin lagi. Mbak Umu Azmi boleh? Insyaallah Tante. Iya. Ana uhibbu abi wa ummi itu jumlah apa Umu Azmi? Ismiyah ya. Jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana? Mubtadanya ana. Oke, khabarnya uhib. Kabarnya uhibbu. Nah, khabarnya berupa apa? Berupa mufrad atau berupa jumlah atau berupa syibih jumlah? Dia berupa mufrad. Uhibbu. Uhibbu itu jumlah. Saya mencintai ya. Ya, mencintai. Uhibbu, ana uhibbu. Uhibbu di sini jumlah. Jumlah apa kira-kira? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Uhibbu. Uhibbu, yuhibbu, tuhibbu. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, uhibbu. Ya kan? Iya. Ya, uhibbu ini jumlah fi'liyah. Terdiri dari ana dan uhibbu. Jadi di sini meskipun ananya hilang, uhibbu saja, itu sudah jelas. Ya kan? Sudah jelas kalau yang mencintai itu siapa? Ana. Oke ya. Nah, di sini kalau misalnya ananya hilang, uhibbu saja, maka bukan jumlah ismiyah lagi, melainkan jumlah fi'liyah. Insya Allah bisa difahami ya, Umu Azmi ya?
Jadi Iya, di iya, sini betul. ana uhibbu, oke, ini jumlah ismiyah. Mubtada'nya ana, khobarnya uhibbu. Ya, uhibbu di sini khobar berupa jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Oke, terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya domir ana. Domir ana, domir mustatir yang tersembunyi, artinya ana. Ya, maksudnya ana. Ya, uhibbu, ana uhibbu. Oke, makasih Teteh, makasih Muazmi. Nah, di sini uhibbu fi'il dan fa'il. Ya, biasanya setelahnya ada maf'ul bihi. Maf'ul bihinya mana? Abi. Maf'ul bihi itu objek. Ya, maf'ul bihi kalau dalam bahasa Indonesianya objek. Aku mencintai ayahku, abi. Biasanya maf'ul bihi itu terletak setelah fi'il dan fa'il. Ana uhibbu abi wa ummi. Aku mencintai ayahku dan ibuku. Wa uhibbu. Nah, lihat nih, uhibbu nggak perlu ana lagi. Ya, uhibbu di sini adalah jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya domir mustatir, domir yang tersembunyi yaitu ana. Ya kan, fi'ilnya mana? Fi'ilnya kata uhibbu, akhi wa ukhti, dan aku mencintai saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Untuk maf'ul bihi bisa berupa zohir yang tampak seperti ini, ana uhibbu abi. Abi kan zohir tampak, atau berupa zomir. Zomir itu seperti ka, anta uhibbuka, ya, ana uhibbuki, ya kan? Kita sering bilang ke saudara fillah, uhibbuki fillah, ya kan? Aku mencintaimu karena Allah. Ki di sini adalah dhamir merujuk anti, uhibbuki fillah atau uhibbuka fillah. Uhibbuha, ana uhibbuha, aku mencintai dia perempuan, uhibbuhu, ya. Jadi untuk maf'ul bihi bisa berupa zahir yang tampak atau juga bisa berupa dhamir, bisa berupa dhamir kata ganti. Nah, perlu diperhatikan juga maf'ul bihi walaupun zahir tampak di sini seperti abi. Ini abi ini juga berupa mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof dan mudhof ilaih. Abun sama ya di sini, tambahin ya di sini. Oke ya. Nah, kalau ditambahin ada ya-nya, pasti sebelumnya berharokat kasroh ya. Abi, ukhti, ummi, ghurfati, ya. Mau apapun posisi itu, ya, mau dimanapun posisinya, kalau ditambahkan dengan ya mutakalim, maka sebelumnya kasroh, ya. Paham ya, insya Allah ya. Baik, sekarang tamarin. Tolong dibacakan, Mbak Linda. Ada? Ada Mbak Pina. Ya. Iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Nomor 1 tolong dibaca berserta harokatnya dan diterjemahkan. Oh ya. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Oke, ahsanti. Artikan? Siapa yang ada di dalam rumah? Ini ada. Siapa yang ada di dalam rumah ini? Siapa yang ada di dalam rumah ini? Oke. Yang ada ya, yang ada hamidun. Yang ada maksudnya di rumah itu hamidun. Oke, fihi di dalamnya, fi hadzal bait hamidun fihi. Haknya di sini dhamir merujuk ke hadzal bait. Oke. Jadi nggak perlu lagi fi hadzal bait hamidun, nggak perlu lagi, langsung aja fihi hamidun, ya, di dalamnya ada hamid. Oke ya. Nomor 2 Mbak Linda. Madza fil hakibati. Oke. Fiha kitabi wa kalami wa daftari. Oke, di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya tas ini? Oke, nggak ada ininya. Apa yang ada di dalam tas? Oh, apa yang ada di dalam tas? Di dalamnya ada buku-buku, ada buku saya, ada pensil saya, dan ada buku tulis saya. Oke, kitab ya, daftar baru buku tulis.
Daftar itu buku tulis. Baik, nomor 3 masih man. 3. Man fi sayarati fiha abi wa ummi wa ukhti wa akhi wa ukhti. Oke, tolong diterjemahkan. Siapa di dalam mobil? Iya. Di dalamnya ayah saya, ibu saya, kakak laki-laki Laki-laki. saya, dan kakak perempuan saya. Oke, Asanti nomor 4 langsung 4 sama 5 sekalian. Man fi masjidil jami'ati al-ana Oke. ma fihi ahadun. Oke. Siapa yang ada di dalam masjid di masjid di university Sekarang al-ana itu sekarang, al-ana. sekarang ya. Maaf, tidak sebentar. ada di Sebentar, Mbak dalamnya siapapun. Iya, sebentar. Masjidil Jami'ati itu masjid jami'ah, masjid universitas ya. Ini terdiri Ya. dari mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya masjid, mudhof ilaihnya jami'ah. Masjidnya di Ya. sini ism majrur karena sebelumnya ada fi, ada huruf jarnya. Ya. Jadi di sini bilangnya fi masjidi ya, fi masjidi al jami'ati. Oke, jawabannya ma fihi ahadun. Kalau fihi aja itu artinya ada di dalamnya. Tetapi ada ketambahan ma. Ma di sini dinamakan ma an-nafiyah. Bisa ditulis ma an-nafiyah. An-nafiyah, nafi. Nafi itu meniadakan. Nafi itu artinya meniadakan. Jadi kita kadang bilangnya mafi. Ya kan mafi itu enggak ada. Ya kan kalau ditanya siapa yang di dalam rumah mafi? Mafi. Nah, mafi itu berarti enggak ada. Ini sering dipakai di sini kalau ditanya-tanya sering dipakai mafi. Oke, fi dan mafi ya. Mafi muskilah ya. Ma di sini ma an-nafiyah. Ya kan? Jadi ma di sini bisa berupa ma nafiyah juga berupa ma istifham. Ma hadza? Apa ini? Oke. Tapi kalau ma fihi di sini berarti ma an-nafiyah. Artinya enggak ada. Ahadun, enggak ada seorang pun di dalamnya. Nomor 5 Mbak Linda, man fi hadhil ghurfati. Oke. Fihal mudiru. Oke, Asanti. Ya, siapa yang ada di ruangan ini? Di ruangan. Oke, di ruangan ini siapa yang ada di dalam ruangan ini? Siapa yang ada di dalam ruangan ini? Di dalamnya ada mudir. Oke, Ahsanti. Fihal mudiru, di dalamnya ada mudir. Ya, jadi untuk fiha fihi merujuk ke isim sebelumnya. Kalau dia muannas maka memakai ha. Kalau dia mudzakar maka memakai hi. Oke, fihi sama fiha. Ahsanti Mbak Linda. Nomor 2 Iqra. Di sini uhibbu abi wa ummi. Uhibbu akhi wa ukhti. Uhibbu zamili. Uhibbu ustadzi. Zamili di sini sama artinya dengan sodiqi. Zamil artinya friend, kawan. Ya, sodik, zamil itu artinya friend. Sodiqotun, zamilatun itu teman perempuan. Zamilun, sodiqun teman laki-laki. Uhibbullaha, uhibbun nabiyya, uhibbu al-lughatal arabiyyata. Ya. Ini semuanya adalah jumlah fi'liyah. Ini semuanya jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il yaitu uhibbu dan fa'ilnya yaitu dhamir mustatir ana. Oke? Dhamir mustatir ana. Uhibbu. Jadi enggak pakai ana pun sudah jelas uhibbu yang suka adalah ana, yang mencintai adalah ana. Sementara abi di sini maf'ul bihi-nya. Objeknya. Akhi itu maf'ul bihi-nya. Zamili juga maf'ul bihi. Ustadzi juga maf'ul bihi. Nah, uhibbullaha. Maf'ul bihi, umahat, perlu diperhatikan. Maf'ul bihi itu selalu mansub. Bisa ditulis maf'ul bihi selalu mansub. Maf'ul bihi selalu mansub berarti berharokat fathah. Uhibbullaha.
Uhibbullaha. Sebenarnya yang zamil, abi itu kalau nggak ketambahan ya mutakalim, kalau nggak ketambahan ya itu juga harus berharokat fathah. Tapi karena ketambahan ya, maka mau nggak mau dia berharokat kasroh, ya kan? Agar enak juga didengarnya abi, bukan abai, umai, enggak, tetapi abi, umi, ya semuanya berharokat kasroh kalau dia ketambahan ya. Oke, tetapi kalau nggak ada ya-nya, dia berupa mufrad saja, ya, berupa domir, dhohir, sesuatu yang tampak, ya, dan mufrad satu kata, ya kan, maka dia fathah, ya, Allah, uhibbullah, ya, uhibbun nabiyya, nabiyya, lihat berharokat fathah, ya, maf'ul bihi selalu mansub, mansub itu tanda aslinya berharokat fathah. Uhibbu al-lughata. Lihat, al-lughata. Ya, bukan al-lughati atau al-lughatu, tetapi al-lughata al-arabiyyata. Al-arabiyyah ini sifat dari al-lughah. Sifat dari al-lughah. Al-lughahnya pakai al, maka sifatnya juga pakai al. Al-lughahnya dia mansub, maka sifatnya juga mansub, yaitu berharokat fathah. Insya Allah bisa difahami ya. Jadi untuk maf'ul bihi selalu berharokat fathah atau mansub, selalu mansub. Kalau ism majrur selalu majrur. Mudhof ilaih selalu majrur. Majrur itu berharokat kasroh. Mubtada khobar itu selalu marfu. Mubtada khobar dan fa'il selalu marfu. Itu kaidah ya. Baik. Insya Allah bisa difahami Ummahat ya. Nah, PR-nya ini selesai ini ad-darsu al-hadi asyar. Selesai PR-nya dipelajari ad-darsu al-thani asyar sama bikin paragraf seperti yang di atas, ya. Bisa berupa baiti atau manzili. Manzil itu juga sama arti dengan bait, ya. Manzili atau baiti, ya, masing-masing membuat seperti ini. Hada baiti, baiti tergantung di mana, oke ya, mau di depan masjid atau di depan hadiqah, oke. Nah, ada apa di dalamnya bisa digambarkan, ya. Insya Allah bisa difahami ya. Kalau ini hurfatu akhi bisa dijadikan hurfatu binti atau hurfatu ibnati atau hurfatu ibni, ya. Nanti bisa dikirim ke saya paragrafnya, nanti saya betulkan. Insya Allah. Bisa difahami ya Ummahat ya? Ada pertanyaan dari sini? Insya Allah melakukan. Sementara belum. Oke ya? Alhamdulillah, ya Pak, ngerti Ya. sedikit. Oke. Baik, saya foto dulu. Tunggu, bentar itu. Ya. Bentar. Stop share. Ya, Wahid Isnan. Ya. Oke, Ummahat ya. Jadi PR-nya membuat paragraf seperti di atas, seperti apa pelajaran sekarang, sama ad-darsu ats-tsani asyar dipelajari, mohon. Kemudian PR-nya dikirim ke WhatsApp saya, nanti saya perbaiki. Kalau ada kesalahan, kalau udah oke, alhamdulillah ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu pelajaran kita Al-Hadi Asyar. Nanti kalau sudah pelajaran ke-15 insya Allah ikhtibar qasir ya. Kalau sudah selesai pelajaran ke-15, ikhtibar qasir yang kedua. Ya, sering-sering di murojaah, mudah-mudahan masih semangat umat semuanya yang hadir. Maaf. Mbak Vina, maaf. Iya. Yang dikirimin ke WhatsApp yang mana ya? Takutnya salah. Bikin paragraf, bikin cerita yang kayak tadi. Kayak hada baiti. Ada batas minimalnya enggak, Umur Rafa? Ketentuan Ada batas berapa banyak? minimalnya enggak? Paragrafnya Oh, ketentuannya berapa line? 5 line. Ketentuannya minimal 5 line. 5 kalimat ya? 5 kalimat 5 line, iya. 5 line paling sedikit. Oh iya ya. Ya. Digambarkan rumah-rumah yang sekarang ditempatin atau rumah di Indo terserah, digambarkan. Oke, yang mudah-mudah aja, yang mudah-mudah aja. Ngarang ceritanya ya, ngarang dalam bahasa Arab. Boleh ya, mengarang. Orang
Iya, boleh. Pelajaran mengarang. Nanti dikirim ke WhatsApp saya ya, biar saya benahi. Iya. Baik. Oke, Ummahat, jazakumullah khair. Yang bisa hadir hari ini insya Allah 2 pekan lagi hadir ya. Jazakumullah khair katsiran. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Mbak Fina. Khair, Mbak Fina. Baik, Mbak Fin. Sehat-sehat semua ya. Amin.